Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya atas nama Ripka dengan NIM 2102 1150 0009 kelas 01 Prodi Arsitektur. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu dengan tema sejarah arsitektur Yunani. Adapun poin materinya sebagai berikut. Yang pertama, taman menurut sejarahnya. Yang kedua, arsitektur Yunani klasik. Dan yang terakhir, bangunan pada masa Yunani. Taman menurut sejarahnya. Kata garden dalam bahasa Ibrani dapat ditelusuri dari dua kata, yakni gan dan oden atau eden. Kata gan mempunyai arti pertahanan atau pagar, sedangkan kata eden memiliki makna bersukaria atau bersenang-senang. Asal mula lahirnya konsepsi taman. Lahirnya ide membuat taman dalam lingkungan kehidupan manusia dimulai dari nenek moyang manusia hingga sekarang ini. Mungkin asal-usul lahir konsepsi taman bermula ada dalam mitologi, kepercayaan, dan ajaran agama. Di dalam agama seperti Islam, Kristen, dan agama lainnya sering disebut-sebut mengenai kebahagiaan hidup setelah dunia kiamat, yang disebut dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Dalam sejarah ada dua nilai simbolis dapat ditarik dari istilah garden atau taman. Yang pertama, melambangkan hubungan manusia dengan alam yang sudah terjalin sejak zaman dahulu sebagai refleksi untuk mendapatkan dunia yang diidam-idamkan. Yang kedua, garden atau taman merupakan karya seni yang selanjutnya menjadi dasar bagi perancang landscape saat ini. Terus yang kedua, poin berikutnya, arsitektur Yunani klasik. Sejarah bangsa Yunani kuno sangat sedikit memperlihatkan kaitannya dengan taman. Hal ini terlihat pada kesadaran tempat tinggalnya dibandingkan dengan tempat-tempat pertemuan sosial seperti agora, gymnasium, teater, dan hutan-hutan tempat mengheningkan cipta. Karya seni diperuntukkan bagi persembahan pada dewa-dewanya. Paham tentang seni dan arsitektur adalah kepulosan, keagunan, dan kegunaan. Karakter arsitektur. Yang pertama, arsitektur Agea, arsitektur di Pulau Kerta dan Mykena serta pulau lain di sekitarnya berbeda dengan karakter arsitektur di daratan Yunani. Penduduk kepulauan tersebut berasal dari Asia Kecil yang bermigrasi ke Pulau Kerta dan sekitarnya serta membawa budaya asalnya. Yang kedua, arsitektur Yunani daratan. Ada dua fase peradaban Yunani daratan, yaitu fase Helenis. Yang kedua, fase Helenistik. Bangunan pada masa Yunani. Propylae di Akropolis Athena merupakan gerbang ke tempat suci di Akropolis dan sekaligus juga sebagai tempat pagelaran seni dan tempat pertemuan, namun gayanya mengandung campuran antara tiang corak Dorik dan Ionik yang terbuat dari batuan pualan setempat yang diambil dari gunung Pentelicus di dekat Athena.
Walam ini berubah warna menurut perubahan cahaya materi dari warna emas dan coklat kemerahan jambu kelabu. Agora merupakan tempat umum yang dipakai untuk tempat berkumpulnya masyarakat kota, semacam alun-alun yang berfungsi sebagai pasar. Yang ketiga, stoa, suatu bangunan memanjang dengan banyak tiang yang berfungsinya untuk tempat masyarakat namun berteduh dari hujan ataupun panas. Merupakan pasangan agora yang terbuka juga untuk menghubungkan antara bangunan Akropolis, kompleks bangunan suci yang terletak di puncak atau tempat tertinggi di Athena. Paling atas dipakai sebagai kuil atau tempat tinggal dewa-dewi Yunani. 4. Teater merupakan bangunan terbuka setelah lingkaran yang menempel pada lerang-lerang gunung. Dalam kurung, karena belum ada teknologi untuk penyelesaian konstruksi yang berdiri sendiri dengan skala besar. Dengan batu cerdas yang dibuat berundak-undak sebagai tempat duduk dan berakhir pada stage yang digunakan sebagai area persembahan yang berbentuk lingkaran. Dan yang kelima, ada beberapa langgam yang dapat dikenali pada arsitektur Yunani dari masa kebudayaan Aegean sampai dengan Helenistik, yaitu langgam Dorik merupakan langgam yang berasal dari daerah Doria. Merupakan kepala tiang tanpa hiasan atau polos, lengkungan sederhana dan tanpa alas pada dasar tiangnya sehingga langsung menempel pada lantai. Dan yang keenam, langgam Lonik merupakan langgam yang berasal dari pesisir yaitu Ionia. Kepala tiangnya mengambil bentuk Noctilus, karang besar. Bentuknya melingkar pada kedua sisinya, sedangkan pada dasar tiang memakai alas. 7. Langgam Korinhian merupakan langgam dari daerah pegunungan mengambil alih bentuk dalam flora atau daun. Ashantus pada dasar tiang merupakan alas bertumpu pada lantai berundak. Itulah beberapa presentasi yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.